ini, ya. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Justru berpahala kalau memaafkan dan berbuat baik. Tapi kalau mampu membalas serupa, ditampar pipi, kau pastikan ketika kau menampar balik orang lain, sakitnya sama persis dengan tamparan yang pada pipimu. Kalau kau tidak mampu, maka lebih baik kau maafkan. Iya. Karena apa? Ketika kau berlebih, tunggu dulu, bukan berarti ketika bini kau diperkodok, kau perkodok bini orang, bukan kayak gitu. Karena yang jahatnya siapa? Yang memperkodok, bukan bini orang itu. Tapi dalam agamamu, Daud menikmati vaginanya Batseba. Astagfirullahalazim. Tahu kau siapa yang dihukum? Tahu kau siapa yang dihukum? Bukan Daudnya. Yang menikmati kelaminnya Daud, burungnya Daud yang enak-enak, tapi yang dihabisi nyawanya adalah anak hasil jinanya. Ini Tuhan kau yang agak lain. Kalau Tuhan kami mengajarkan, kalau kalian mampu membalas setimpal, balas kepada pelakunya. Pelakunya, kalau aku ditampar, ku balas tampar. Asal tepat sama persis. Kalau tak mampu sama persis, takut berlebihan, maafkan. Karena itu lebih berpahala. Ya, ini Tuhanku mengajarkan aku supaya apa? Supaya bersikap adil. Meletakkan sesuatu pada porsinya. Tapi Tuhanmu, ketika Daud yang berzina, pada dalam kitab Imamat pasal 10 nomor 20, yang berzina itulah yang harus mati. Tiba-tiba karena ini nenek moyang Tuhanmu, apa yang terjadi? Daud nggak dihabisi nyawanya. Tapi Daud itu dibebaskan karena yang menanggung dosa Daud, anak hasil jinanya yang ditulah oleh Tuhan selama seminggu merasakan sakit. Ini gokil ajaran kalian ini. Ajaran di perjanjian lama kan bukan ajaran Kristen, itu agak ajaran anak Yahudi. Siapa Tuhan di dalam perjanjian lama? Nah, itu tuh baru mantap, larinya ke sana kan. Makanya kami mengikuti Yesus. Siapa Tuhan? Siapa? Siapa Tuhan? Makanya kami memperkenalkan Yesus. Menurut Asyura 40 tadi, Lama, boleh Yesus. kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan? Sebentar, sebelum pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, saya yang sampaikan tadi Rifa itu harus diklarifikasi, Bang. Karena kan dia bilang kan konsep Rifa itu kan kalau ditampar pipi kasih lagi pipinya ditampar kan gitu. Sedangkan sedangkan perjanjian baru mengajarkan ya pembalasan adalah hakku. Mungkin udah turun ya yang tadi yang sistem yang lain. Ini saya masih ada. Dengar dulu ya. Sabar. Saya naik dulu. Pembalasan adalah hakku. Kan dia yang di perjanjian baru. Nah dulu Rifa tadi Rifa ngomong kita diem aja. Mbak, ini Bang Otak, saya nggak tahu nih orang Kristen atau orang Islam. Bang Otak atau Bang, kalau aku udah klarifikasi gimana sih? Gitu ya. Anda belum diajak bicara udah ngomong duluan. Padahal ini komal Islam loh. Komal Islam ini luar biasa ya, dijajah sama komal Kristen. Suka-suka nenek moyang kalian aja. Jangan bikin framing. Jangan bikin framing. Bicara Anda udah ngomong kok. Belum dikenalkan. Jangan bikin framing. Kan tadi kan situ udah diem. Saya ngomong. Ini narasumber. Ini room Islam. Kalau saya bicara wajar. Nah, nasi ente. Jadi kalau Rifa aja yang bicara, gimana diskusi kayak gini? Bukan aku aja, minimal kalian tahu diri. Kita perkenalkan namamu siapa, kau siapa, aku nggak tahu. Kenapa main sosor aja? Di sini ada dua orang Kristen. Bukan kalian, perasaanku kalian yang memframing dari tadi loh. Giliranku bilang, sabar dulu lah, perkenalkan dirimu. Oh, berarti kau aja yang bicara. Padahal kau dari tadi ngomong loh. Si Ewe dari tadi banyak ngomong loh. Herannya aku kok benci kali kalian sama kami umat Islam ini sampai begitunya kalian. Enggak ada benci kok. Ini mau Kita banyak sahabat orang Islam nggak pernah membenci Islam. Sudah kalau Rifa ini gimana kalian kok? bertiga di sini. Aku belum naik akunku satu lagi. Nggak bisa. Kasihan sama Rifa loh. Bukan benci, kasihan. Perlu tahu kasihan. Bahkan aku lebih kasihan sama Tuhan kalian. Serius. Nggak diam. Ya, tapi kan tadi kita konteksnya Asyura 40 membalas kejahatan dengan kejahatan itu boleh kan Rifa? Bukan dengan kejahatan kepada pelaku. jangan yang Ya, lain-lain. tapi kan boleh ya kan? Artinya Saya sedang bilang tolong gantian dulu. Kalian bertiga. Aku bingung mana yang mau kudengarkan. Rifa. Nah, Rifa dulu sampai selesai, nanti setelah Rifa bicara kita lanjutin, silakan. Iya. satu-satu ya. Aku udah muak. Serius, capek aku. Aku dibilang sabar dulu, aku belum naik satu lagi, aku lagi naikkan akunku, bisa nggak? Kalian di Islam diperlakukan dengan baik loh. Bisa nggak kami melakukan hal ini? Kok itu pula yang kupencet salah aku. Nggak bisa Alah, kalian.
Ripa itu berdiam paling 1 menit. Aku nggak mau akun besarku ini ke bandet. Diam dulu kau. Aku lagi naikkan akunku satu lagi. Bisa nggak bersabar orang Kristen di sini? Oke. Diam sih Jamba, maju. Jamba, akunnya apa namanya? Di Jamba. Bentar dulu. Bentar aku lagi. Aku tulis nggak ada. Apa nama? Masalahnya kalau saya buka multi itu banyak yang mau naik. HP ku kemudian ini rongkar kayak kemarin itu. Kebentar. Aku kalau ku tengok wajah si Ripa ini hilang kebencianku. Nah, banyak cerita kau. Kalau kau sedikit baru kau nggak benci. Udah banyak kau inkuisisi aku. Banyak ceritamu. Enggak Tidak- lah, mana ada kok. Aku kan jarang naik ke Komal. Bentar dulu. Kalian itu baiknya ketika kalian nggak terdesak. Kalau kalian terdesak, kalian menggila Nah, kalian. sih ceritanya. Siapapun yang cantik nggak pernah kita benci kecuali argumennya. Aku ini udah 6 tahun diskusi sama orang Kristen. Tau nggak usah. Rifa ini bagaimana kalau hati membenci ya bang? Nggak bisa dengan depanku itu tuluslah seperti merpati, licik lah seperti ular. Aku udah bisa mencium ular beludak. 6 tahun aku diskusi Iya. dengan orang Kristen loh. Ya. Iya, tapi kita kan nggak sanggup mengikuti semua. Gimana? Kita manusia orang berdosa. Mau minta di multi apa gimana nih? Bentar, saya pakai akun. Saya mau cek dulu mana yang bisa naik. Ustaz, soalnya banyak kali akunku yang ini yang di ban sama oten-oten ini. Seperti ini nggak bisa dulu ya. Aku coba Jamba. Ini. Ini bisa di Jamba. Dokter kejangnya ini katanya mana ada kejang-kejangnya. Udah? Nah, yuk mulai. Oke, kujelaskan. Sekali lagi kujelaskan ya Al-Qur'anku ya. Kalian tidak terima penjelasanku, nggak ada urusan sama aku. Ya, nggak ada urusannya sama aku. Tapi kujelaskan. Di sini dikatakan, dan bagi orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Tampue di mute dulu. Ya. Ya. Kalau untuk diri pribadi yang kejahatan yang serupa. Contoh, dalam Islam setimpal ketika mencuri itu potong tangan. Tapi yang menghukum siapa? Ya, bukan kami, tapi para ulama kami yang itu diterapkan dalam negara yang memang sistemnya Islam. Kenapa di Indonesia tidak bisa diterapkan? Karena sistem hukum di sini menganut sistem undang-undang, di mana ini adalah surat perjanjian yang kita sepakati bersama. Dalilnya apa? Ikuti Allah dengan ikuti Rasul dan ikut ulil amri kami. Ini pun kami masih ikuti aturan agama kami, nggak bertentangan dengan agama kami. Paham kalian? Nah, tapi di sini diajarkan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim, karena Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada satu pun dosa bagi dirinya. Ini ya yang diangkat sama si tanya tadi, yang di framing dia. Ayat penegasannya di ayat ke-41. Orang yang membela diri tidak berdosa. Paham kalian? Ya. Orang yang membela diri tidak berdosa. Ayat 41. Apa yang mau kalian framingkan? Nah, sekarang aku tanya. Siapa yang mau menjawab nih? Si Bahtera atau si kakak ini? Rumah doa. Ya, rumah doa kan saya Oke. rumah doa, salam kenal. Ya, salam kenal ya, Kak. Kita diskusi bagus-bagus aja. Kalian pakai paradigma kalian biar nanti ku tanggapi. Ya, jadi saya sih terima ya. Saya bacakan dulu ayatnya, bentar dulu. Saya bacakan ayat dulu ya. Matius pasal 5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Itu larangan. Tidak boleh melawan orang yang jahat. Melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, berilah juga kepadanya pipi kananmu. Atau sebaliknya. Ini perintah. Pertanyaan saya, ini perintah harfiah atau alegori? Silakan dijawab. Ya, oke.
Tadi Matius 5 ayat 39 ya. Benar ya, Karifa ya? Ya, terus 5 nomor 39. Oh ya, apa namanya tadi? Aduh matang, sebentar. Bentar. Oke. Jadi firman Lima, Tuhan tiga. kalau kan ya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Jadi gini Uni Rifa, ajaran-ajaran Yesus ini memang tadi saya jawab dulu ya, ini metafora atau tidak? Yes, saya jawab ini metafora. Jadi ajaran Yesus ini memang Yesus itu dia paling pandai untuk bermetafora gitu, beranalogi gitu ya. Jadi dia bilang janganlah kejahatan dibalas kejahatan. Dulu juga saya bertanya-tanya ketika saya masih remaja dan tidak mengerti kenapa orang jahatin saya, bunuh misalnya seseorang terus kita diem aja gitu kan, atau menerima saja malah tambah kita kasih lagi kebaikan buat dia. Dulu saya nggak mengerti. Saya boleh izin cerita ya buat teman-teman. Jadi Sebentar, izin. Bu, jangan cerita, jangan curhat, Bu. dipotong Ya, Datuk. izin. Rifa, coba beli Tremenza. Apa udah banyak kali obat-obat yang disuruh aku beli loh Bang Datu. Heran aku loh. Inilah Itu buat ini. Tremenza. Tremenza, Sikudin. Katanya kemarin disuruh beli antukin ke dinding katanya. Iya, itu Antukin. beli Tremenza. Apa? Tremenza. Lanjut. Ya, Tremenza itu untuk penghilang Tremenza itu penghilang. Vaganza. Tremenza. Aku Lanjut. sebenarnya pilihku bisa hilang kalau ada ayang. Lanjut. Oke. Mampus dah. Jadi saya juga bertanya-tanya ya. Akhirnya pertanyaan itu terjawab ketika teman saya mungkin di tahun 2000 berapa gitu, ada yang seorang pasangan kekasih akhirnya dia dibunuh. Tar dulu. Dia dibunuh, tapi dibunuh sama pacarnya waktu itu yang di jembatan di daerah Ancol. Dan saya bertemu ibunya, kebetulan ibunya itu satu kantor sama saya. Saya akhirnya sampai bertanya, kenapa kamu bisa mengampuni dia? Saya bilang gitu. Karena relate dengan ayat ini gitu. Orang jahat kita nggak bisa balas kejahatan lagi sama dia. Dia bilang, kalau saya masih memendam kebencian ini sama pembunuh anak saya yang terluka, saya nggak bakal sembuh dari luka itu. Nah, sedangkan anaknya ini anak satu-satunya, dan ini real ya, kesaksian ya. Jadi teman-teman bisa kalau pengen kenal orangnya, saya bisa kasih tahu orangnya. Di sini bukan sekantor saya. tempatnya kesaksian. Nanti Di dulu sini jangan dipotong Pak Di Datuk. sini Jadi masalahnya tentang sebuah uji data, literasi data. Kalau Ya, masalah oke. kesaksian itu saya juga bisa bikin. Di sini Oke, Datuk, kita itu nanti- bernarasi, ada datanya. Di sini Tadi bukan udah tempatnya sepakat. curhat. Siswa bicara, Enggak, saya tidak. menjawab. Kan tadi udah sepakat. Dada tuh jangan potong Iya. saya. Tapi kakak jangan jolim lah, jangan seenak-enak kakak. Yang kita tanya bagaimana kakak memahami ayat ini, malah kakak cerita lah kisah kawan kakak yang melihat itu ini. Dan saya bilang, pertamanya, Bunda Rifa. Yesus itu sangat pandai beranalogi, sangat pandai Mak. bermetafora. Berarti itu analogi ya. Metafora ini Padahal saya jelaskan. Begini. Woi, mak, yang Contoh real. mak. Bukan. Aduh, Kak, yang saya tanya itu ini metafora atau harfiah? Dengan real. Yang saya tanya ini harfiah atau metafora itu aja sih, ribet banget sih Kak. Halo. Kakak jangan ajarkan Saya bentar dulu lah Bang kamu- Tampoe, Kakak. kuping kamu Loh. harus mau mendengarkan ketika orang lain mau Loh, mendengarkan saya nggak kamu. butuh pendengaran Saya juga curhatan, tadi nggak Kakak. saya nggak potong loh. Kok Kakak paksa saya harus dengar Potong loh, saya curhatan nggak Kakak? potong loh. Saya jelas. Saya nggak curhat sama Kakak. Saya Itu menjelaskan Kakak cerita. analogi dengan Siapa contohnya. peduli dengan kawan-kawan Kakak? Baik, Emang saya silakan. peduli dengan cerita kawan Kakak? Lucu kali Kakak. Yang saya tanya, ajaran tampar pipi kiri kasih Kita kanan nggak peduli di harfiah atau sini. metafor? Kita nggak peduli di sini. Itu tadi saya sampaikan. Jadi Metafor. ayat itu Mak. satu itu memang diaplikasikan di kehidupan orang yang percaya Kristus. Metafor atau harfiah? Itu aja sih. Ibrani 10 ayat Ay 30. jeng, mak pulang kampung aku lama-lama. Yang kutanya itu metafor atau harfiah? Kan tadi saya udah jawab, makanya telingamu tidak mendengar karena kamu lebih Makanya cepat jangan banyak berbicara. cerita. Saya Yang sudah kutanya itu bilang, metafor atau harfiah? ayat itu, kan tadi saya bilang ayat itu Apa? Yesus bermetafora. Kan saya udah Ya jawab. diam Kamu sudah selesai. Ya panjang
kawan Anda pula. Banyak ngomong daripada kamu mendengarkan Apalah ini loh yang ditanya. Siapa yang mau dengar curhatanmu lo kak? Kok curhat pula dia kawannya dihabisi nyawa pacarnya dan dia mak urusannya sama kami. Contoh dari Saya nggak minta contohnya. Saya tidak minta contohnya. Saya tidak minta. Loh saya nggak minta, kok maksa? Kan kamu kan, saya kan ada waktu untuk saya menjelaskan, wajar. Ya, Saya kan cuma tenang tanya aja. apakah itu harfiah atau Udah. metafor. Lucu orang Kristen nih yang diminta nggak dijawab, giliran yang nggak diminta malah yang nggak minta dijawab, yang dijawab nggak diminta. Apa itu kayak gitulah ya? Aku minta apa artinya itu? Kemudian ada kawanku, dia kemarin begini begitu. Apa urusannya? Yang kutanya itu harfiah atau metafor. Jangan ajarkan aku apa arti metafor dan harfiah. Aku bilang nilai bahasa Indonesia aku 9. Aku bilang metafora itu tidak sebenar-benarnya. Ya, kau telah capek membanting tulang. Bahasa yang dibesar-besarkan. Jadi begini manisnya loh. Aima, yang aku jelaskan Kalau- tentang, aku lagi nggak akan jelaskan kitab siapa-siapa, aku lagi jelaskan apa Ibu sih Rita. makna metafor. Bentar dulu lah, orang Kristen ini memang kayak gini lah kelakuannya, udah banyak di komal Islam lagi, kita kasih tempat, kalian pula yang menjajah kami. Saya Kebiasaan. jawab. Saya belum jawab. bertanya, apa yang mau kau jawab? Begini yang kamu tanya tadi. Aku belum bertanya, apa yang mau kau jawab bang? Aku belum bertanya. Mak, jangan. Tadi kamu bilang dia gagal, jadi saya jelaskan. Aku belum bertanya, apa yang mau kau jawab? Silakan Giliran kamu gak tanya ditanya sudah. Apa menjawab. yang kamu tanya? Giliran ditanya apa, jawabnya kemana? Aku belum bertanya. Yang kamu tanya tadi, ditampar pipi kiri, balas pipi kanan. Jangan balas Aku kejahatan sudah dengan dapat kejahatan, jawabannya. maknanya seperti apa? Ya Allah. Lo tadi kamu tanya, Aku belum bertanya sama mulu. Ya. tanyanya bagaimana? Jadi, Macam-macam gitu. ya belum selesai kan aku belum ngomong sama kau. Jangan dulu lah Robin. Ini Robin ini suka motong kalau orang ngomong, nggak suka aku. Kebiasaan kalian ini. Nah, coba Dengar teman-teman tanya ya. sudah apa yang lalu bertele-tele sudah. Ya makanya kau dengar. Kau bilang pula aku bertele-tele. Itu bertele-tele tuh. Ya diamlah telinga kau dulu. Aku ngomong sama Jangan kawan-kawan bertengkar, perempuan tadi. Jangan bertengkar. Turunkan Robin ini, aku nggak suka. Aku nggak suka orang yang suka motong-motong, ngatur-ngatur aku di sini. Turunkan. Jadi gini Tampoe, aku tanya sama kawan perempuanmu tadi. Matius 5 nomor 39 ini ajaran metafor atau harfiah? Nah, sudah Kata dijawab kawan tadi metafor. kau, iya diamlah kau dulu, kan aku lagi jelaskan. Mana Roh Kudus kalian? Kebanyakan kalian aku punya Roh Kudus, roh iblis yang ada motong-motong orang ngomong. Jadi kawan kau yang perempuan itu makan itu dogimu dulu bang Batera, karungi dulu, bakar dulu, makan dulu itu, guguk-guguk itu, tutup dulu ya. Dalam Matius pasal 5 nomor 39 abang kutampo, kawanmu yang perempuan tadi mengatakan bahwa ini ajaran metafora, bukan ajaran yang sesungguhnya atau harfiah. Ini ajaran ibarat manis-manis buatan, terlihat manis tapi pahit kamu di sudah realitas. mengartikan. Kenapa kamu sudah mengartikan? Arti metafora apa? Meta artinya apa? Meta pula, Meta meta apa? Metafora. Kau potong-potong antara meta dan fora. Lucunya kau, yang kutanya metafora, kau tanya pula meta Iya, sama kata meta dasarnya itu siapa? meta itu artinya perubahan. Lu tahu? Ya udah apa artinya metafora kalau gitu? Meta, fora Artinya apa artinya apa? makna yang Ya kamu udah Vera tanya apa tadi? artinya? Vera apa? Jangan terus ngotot. Kau nanya sama aku meta, terus kutanya fora, kau nggak jawab. Maumu apa sebenarnya ini? Mau kau ajarkan aku bahasa Indonesia di sini? Yang Ini kutanyakan saya adalah jelaskan sama kau, Ibu Rita. apa? Jelaskan arti metafora. Kau tahu tujuannya itu? Tujuannya. Aku nggak nanya tujuannya. Aku Kalau punya nggak tahu tujuan tujuannya, menjelaskan. kamu tanya ini, Aku lagi ini, nggak itu. nanya tujuannya. Aku tanya ini ajarannya titiknya, metafora atau tujuannya. harfiah. Yang titiknya Kau arahnya paksa kemana? aku mempertanyakan Yang titiknya tujuan arahnya kau kemana? Kristen. Bukan begitu. Ya waktu apa artinya ini? Kayaknya artinya kalian apa ada itu? gila-gilanya aku tengok. Kamu yang gila. Siapa Kamu gila. yang minta? Kau yang Aku nggak nggak tanya. ada kamu. Bohong kamu. Heranku. Apa gini kamu semua kalian orang Kristen? Bukan Ya. orang Kristen, orang Muslim, orang apa? Kamu sendiri yang Aku bikin-bikin tanya, pintar. ajaran kamu Matius- sok Kok malah bisa nangis kau? menerjemahkan itu. Kok kena Gak bahasa mampu kudus kalian kau? menerjemahkan itu. Udahlah. Apa arti? Ya udah apa artinya itu? Saya bilang tujuannya itu tahu kan enggak? Aku tanya artinya bukan tujuannya. Loh, tadi Gila artinya kau sudah ini. dibilang metafora loh, ABCD. Ya apa kamu artinya bilang metafora ABCD itu? lagi. Yang ku tanya arti metafora. Tahu itu mengubah, tahu? Yang ku tanya artinya metafora Bambang Cayono Kulup.
Kau menurutmu apa? Hei, Mak, Bilang tadi manis-manis metafora ini apa? adalah bahasa yang dibesar-besarkan. Oh, kamu ini Bukan munafik seperti- ya? kok munafik? Bohong kau. Apa kaitannya munafik? Stres kau. Kok kayak Kenapa gini kau kau, sendiri Bang? yang memilih? Kenapa kau sendiri memilih metafora kah atau apa kah? Kenapa kau? Kenapa kamu sendiri tujuannya artinya apa gitu loh? Jangan kamu tentukan itu metafora kah atau seperti lu. Kok aku pula anak yang pula menentukan ini. metafora, yang bilang metafora itu kawan Harafiah kah metafora kau. kah? Kau salah. Apa ini? Kau cuma belajar tapi kau nggak pintar. Ada apa? Kebanyakan utang pinjol ku tengok kalian ini loh ya. Ya, buat yang Kristen yang di bawah silakan naik ya, silakan naik. Naik. Aku bilang, Ya. kawan kau yang bilang itu metafora. Kenapa kalian nggak pernah imunisasi kalian dulu kayaknya? Kok bisa kayak gitu ya? Astagfirullah, kok Nona, bisa kayak Nona ini gitu? Kristen ya? Nona Kristen ya? Nona? Iya, Kristen. Ya. Nonem, Ya. silakan Nonem. Dengar ya, kata perempuan tadi, ajaran tampar pipi kiri kasih kanan itu metafora ya, bukan harfiah. Ya, ajaran yang terdengar manis tapi nggak bisa dilakukan karena itu nggak harfiah, implementasinya nggak harfiah. Tapi terdengar manis bukan? Tapi nggak gitu ajarannya, karena itu metafor. Contoh kayak gini. Aku telah capek bang membanting tulang. Dibesar-besarkan bahasanya. Ya, padahal aslinya ketika dia bekerja betul-betul banting tulang nggak? Tidak, tulangnya nggak dibanting. Jadi ini ajaran metafora, bukan ajaran asli. Jadi ajaran kasih dalam Kristen itu ajaran metafora. Itu. Metafora aja artinya diminta, dia pula minta arti meta apa, fora apa ini? Ya, apa yang kutunggu penjelasannya? Yang kutanya ayam yang dijelaskan bebek. Mau kutunggu itu. Aku tanya apa arti metafora? Tujuannya adalah apa arti metafora? Tujuannya adalah ngapain aku bersabar mendengar? Tadi lagi kutanya, ini ajaran harfiah atau metafora? Itu metafora. Contoh, kawanku kemarin dihabisi sama pacarnya. Apa? Aku nggak minta penjelasan lanjutan. Yang kutanya itu metafora atau harfiah. Aku harus tunggu jawaban orang-orang yang nggak jelas. Ngapain? Buang waktu. Orang nggak minta kok penjelasannya. Aku nggak minta bagaimana kalian memahami ayat itu loh. Aku tanya itu memahaminya pakai metafora atau harfiah. Kok susah kali diskusi sama kalian nih. Lanjut. Gimana, Bu? Apa yang mau didiskusiin, Bu? Anda gimana dengan Anda? Dalam ayat Matius pasal kelima nomor 39, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu bukan ajaran sesungguhnya, itu metafora. Sepakat nggak? Sebenarnya itu adalah maknanya supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, Bu. Ya, coba Anda baca baik-baik ayat Anda. Itu ada dua diksi ya. Diksi tidak boleh membalas, itu ada di sini nih. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat. Ini larangan nih. Ini diksi kau jangan melawan. Ini baru perintah. Melainkan setiap orang yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Aku tahu nggak boleh melawan. Gimana aku tahu kalau itu nggak boleh melawan? Dari sini nih. Jangan melawan. Ya, ini yang kupinta pertanggungjawaban kalian adalah melainkan siapa yang menampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Itu yang kutanya. Kalau jangan melawan udah ada nih janganlah kamu melawan. Ini gak usah kau jelaskan. Ini ada nih tertulis nih jangan kamu melawan orang yang jahat. Nih yang kutanya diksi selanjutnya. Diksi selanjutnya. Melainkan nih siapapun yang menampar pipi kiri kasih yang kanan. Itu perintah. Perintah mengambil tindakan untuk kalau kau ditampar kau kasih sebelahnya. Jadi itu artinya ketika seseorang berbuat jahat, pasti dia pengen jahat terus. Jadi kalau dia udah hajar pipi kiri, dia masih meminta pipi kanan, kasih aja Kasih. biar dia puas ya. Jadi Mantap. kata si Nona, kalau si Nona ini mengatakan, kalau kalian ketemu sama penjahat, wahai orang Kristen, dengarkan baik-baik penginjilan dari saudara kalian Nona ini. Kalau kalian ketemu orang jahat, kalau ditampar pipi kalian sebelahnya, belum juga puas penjahatnya, kasih yang sebelah. Itu bukan metafora tapi harfiah.
Lakukan itu. Jadi ada dua jawaban nih kawan-kawan. Yang satu metafor, yaitu ajaran yang tidak betul ya. Ajaran yang seolah-olah terdengar indah tapi sulit diimplementasi. Kalau sinonim, memahaminya Bu. lah Itu kok makna aku konsep. bantu untuk Makna gimana ini? konteksnya Kok kalian itu suka supaya sekali tidak- membantah argumen kalian sendiri? Maksudnya itu konteksnya supaya tidak menebar kebencian. Menebar kebencian beda dengan melawan kejahatan. Nih menebar kebencian tuh gini ya. Orang lagi diam-diam, bencilah. Nggak ada kaitannya dengan orang jahat. Memang kaunya yang jahat karena menyebarkan kebencian. Bencilah sama si apa itu yo. Si Ripa itu bencilah sama dia. Dia baca buku Likozok loh. Dibongkar-bongkarnya loh. Jangan kalian percaya sama dia. Penyesat dia itu. Tuh baru menyebar kebencian tuh. Ini konteks di mana Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat. Tuh, nggak boleh ngelawan. Udah baca. Tapi kalau kau ditambah, Potong-potong. ya silakan menjelaskan konteksnya. Kamu kan Kristen, saya bukan Kristen. Masa kamu harus mendengarkan Iya, penjelasan saya? Tuh, konteksnya belum. Ya kamu kan saya tanya supaya menjelaskan. Kalau saya seandainya udah tahu jawabannya ini, ngapain saya bertanya ke kamu? Mending saya jadi penginjil aja, pendetawati. Saya ngajarkan sih, wahai saudara-saudara, berdasarkan perikop dan Apa ya Bu ya? bacalah dalam Matius pasal kelima nomor 39. Kalau saya nanya ingin baca dari kitab Kejadian, baca, tutup mic dulu, besok baru datang lagi ke sini. Selesai baca kitab Kejadian sampai ke Wahyu, baru naik ke sini diskusi ya. Ibu kan bilang diskusi, bukan berdebat. Nah emang diskusi. Yaudah baca dulu kitabmu ya, baru jawab. Jadi gitu teman-teman ya, di antara mereka saja itu ada dua jawaban. Yang satu mengatakan harfiah, yang satu mengatakan metafora. Ketika ditanya metafora artinya apa, mereka menjawab, ya saudaraku pernah ada kemarin itu, mereka dihabisi nyawanya, lalu dia memaafkan dan bla bla. Apa gunanya buat aku? Baca sampai full belum? Sampai ke ayat 44. Kau yang jelaskan, mak. Kau tanya pula aku udah baca Bible atau enggak? Yang kayak begini menyebar kebencian. Makanya kalau saya ikut marah, Kau yang menyebarkan kebencian. Giliran aku nggak menyebarkan kebencian, kau bilang aku menyebarkan kebencian. Giliran ku tanya, kau nggak mau menjawab. Giliran aku menjelaskan, kau nggak terima. Mau apa? coba Ibu baca. Aku menjelaskan kitab kau nggak terima. Ku tanya kau sama kau, nggak mau kau jelaskan. Giliran aku diam minta kau yang baca, aku bilang aku menyebar kebencian. Apa mau kau? Jadi Kristen aku, itu mau kau? Nggak bisa Bu. Yang Lebih jadi baik aku Kristen masuk angin itu daripada Tuhan, masuk Bu. Kristen. Iyalah Tuhan kau pilih-pilih. Ya, iya kalau Makanya kayak aku nggak Ibu jadi kan Kristen. susah. Karena memang Yesus mengatakan dalam kitab kau, kalau kau perhatikan kitab kau, kata Yesus ya, Markus pasal 2 nomor 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kau dipilih karena kau berdosa. Aku benar, makanya dipilih. Makanya agama kau itu agama yang berbuat baik kepada Tuhan kau hanya berbuat baik kepada orang-orang pendosa. Makanya aku nggak pernah dipilih Yesus karena aku bukan pendosa kayak kalian. Itu kata Tuhan kau tuh. Tuhan kau datang untuk pendosa, bukan untuk orang benar. Kenapa aku nggak jadi Kristen, nggak dijamah-jamah Yesus? Karena aku bukan orang pendosa kayak si Rasmi, si Darni, si Fatimah Sedekah, Sopi Kutul. Pendosa itu dijamah sama Tuhanmu. Gitu ya Bu ya. Ya bacalah kitab itu Markus 2 nomor 17 itu. Jadi kita loncat apa ngeberesin yang tadi? Aku ngasih bantuan kau, nunjukkan data kalau Tuhan kau pilih-pilih. Kan kau yang bilang Tuhan kau pilih-pilih tadi. Masih mau lanjut diskusi yang tadi atau mau lompat? Kau kan ku minta menjelaskan, Cahyono. Kayak gini kali. Pantas lama-lama ya. Aku jujur ya, makin cantik aku diskusi sama orang Kristen. Selain aku mendapatkan hiburan, yang kedua, aku bisa memaki-maki kalian karena botol. Iya, serius. Harusnya aku jujur aja aku bilang, bahagia aku ada orang Kristen ini. Baru tahu aku peradaban rusak itu gara-gara kalian. Ditanya A, jawabannya B. Ditanya ayam, jawabannya bebek. Tak apalah kalian ini, kok bisa hidup kalian? Nah, itu kebencian kan? Saya kan udah jawab. Kok Itu Ibu kebencian marah? kan? Apa yang Maaf. minta? Ibu minta apa? Aku minta kau supaya terjun dari Monas ya. Tutup mikmu dulu, kau terjun dari Monas. Ya, Sony halo, silakan dijawab. Apakah itu Matius 2 nomor 7 itu Matius itu mengajarkan metafora atau harfiah? Silakan Umat Kristen jawab. Sekarang gini. Jadi potong-potong ayat 44 kan udah dijelasin. Udahlah kau cari Monas dulu, kau lompat ke Monas habis itu kau datang ke sini. Ya. Oke, Sony silakan. Ini diskusi nih ya. Iya, Pak, diskusi. Diskusi antar lintas agama. Iya, betul. Oh.
teman-teman yang Kristen yang udah naik, yang juga masih di bawah, sabar. Kita akan berikan penjelasan terhadap mereka ini. Tapi dia Kalau ini roomnya, jangan ribut. Kalau ini Mampus kau, roomnya room edukasi, berarti ada tanya jawab. Betul? betul. Diamkan sinonim itu Pak Sony. Banyak kan ceritanya dari tadi lo Pak Sony. Uni apa ini? Uni Eropa. Uni Soviet. Oh iyalah. Kalau saya datang sebagai tamu, ada haknya. Oke? Siapa yang ngasih? Yang ngasih hak siapa? Hak dan kewajiban sebagai tamu ada. Betul nggak? Yang ngasih siapa? Yang memberikan hak siapa? Yang menerima lah. Itu aja nggak tahu. Yang memberi hak siapa? Yang menerima. Inilah bahasa Indonesia aja udah gagal. Aku punya hak ya. Masuk ke rumah orang. Tunggu dulu. Kewajiban. Ini masuk ke rumah orang bilang gini ya. Aku masuk ke rumah orang nih. Aku punya hak di sini ya. Sekarang begini, Loh, Hui. yang memberikan hak siapa? Sekarang begini, ini kan edukasi, tenang aja, jangan ribut. Loh, yang ngajak ribut siapa? Aku kan cuma nanya. Yang memberikan bapak hak Memberikan hak siapa? Anda dari siapa di sini? Siapa? Siapa memberikan hak Anda? Masuk ke rumah orang itu, jangan kayak Malah gitu. menjajah. Anda pulang menjajah di sini. Kan tadi Yang beri hak itu Ustadz Arif atau aku? Kami yang ngizinin. Bapak boleh bicara atau boleh bertanya atau tidak? Masuk ke sini tiba-tiba masuk ke rumah orang. Aku masuk ke rumah orang. Aku nggak boleh gitu Pak. Ini tempat edukasi, tapi di sini tidak ada penjajahan. Anda masuk ke Komal Islam. Di sini tempat kami memberikan aturan. Kalian umat non-muslim boleh bertanya atau akan menjelaskan agama kalian. Bukan yang menentukan hak apa yang Anda miliki, Pak Sony. Tapi kami yang menentukan hak apa yang Anda boleh miliki. Makanya saya tanya, siapa yang memberikan hak? Lalu Anda menjawab, ya penerima lah, kan lucu. Pemberi Anda bilang penerima. Inilah kenapa firman menjelma Anda katakan ada firman adalah Allah. Pemberi dan penerima jangan bisa bedakan. Ini pula mau diskusi. Astagfirullah. Lanjut Pak Sony. Saya hak Anda, silakan open mic. Mental. Belum ada kena mental. Atur orang, jangan bilang punya hak sebelum dikasih. Ya? Ngelek aku? Enggak. Ya? Enggak, Pak Sony enggak. buka mic-nya Pak Sony. Ya, kita di sini ada namanya kita terhormati tamu, kita berikan ruang waktu. Untuk Anda ketahui ada tiga slot kami sediakan. Itu 3 slot itu tidak boleh Islam itu. Kalau ada Islam saya depak, saya tendang. Karena apa? Karena di sini kita berikan keadilan buat Kristen. Gitu. Ini si Uni Aritonang lagi. Jangan punya ada Kamu apa enggak? Aku pemilik Komal ini. Oh, Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Bahkan aku lebih berkuasa pantaslah. daripada dirimu. Jadi Ya? teman-temanku, Segala kuasa jadi telah nggak diberikan heran kepadaku. kalau sudah berkuasa mereka ini suka-sukanya. Ini bukan edukasi namanya. Jadi kau mau masuk ke Komal ini mau berkuasa kau? Nggak bisa. Edukasi. Kau bukan siapa-siapa. Turun kau. Ya. Aku lebih berkuasa. Kau bisa nggak? Matur pula masuk ke Komal orang. Betul aku bilang kalian tuh penjajah. Kami kasih izin kalian bicara malah curhat. Kami kasih kalian izin menjawab malah mencela-mencele. Masuk ke sini tuh kalau nggak bertanya, kalau nggak ditanya, kalau nggak menjawab. Ngada-ngada aja kalian nih. Nggak ada ngelek suaraku. Enak aja kalian mau memperlakukan kami suka-suka kalian aja. Ya silakan Bang Siagian, muslim atau non muslim. Bilang pula aku Uni Aritonang pula. Sejak kapan marga aku Aritonang? Si Junta aku. Jadi kalau nggak jadi nggak jadilah. Kristen. Ya Siagian. Bang Siagian, selamat datang di Komalnya Ustadz Arif. Komal ini tempat diskusi. Kalian umat non-Islam boleh bertanya tentang agama Islam atau menjelaskan agama kalian. Silakan Bang Siagian. Oke. Tadi
Oh, yang di sini kan istilahnya kan orang-orang Umi ini kan udah paham tentang Kristen lah sebagian. Makanya kan orang-orang kakak ini sekalian kan mengambilkan edukasi lah istilahnya. Bahwasanya kan udah paham tentang Kristen lah. Jadi ini gini. Gak juga sih, gak juga bang. Gini ya, Kristen itu kan ajaran yang memiliki dogma masing-masing. Kalau abang bilang kami paham, nggak juga. Kenapa saya bilang saya nggak terlalu paham juga? Karena setiap kalian itu memiliki doktrin dan penjelasan masing-masing. Justru kita diskusi ini untuk mendengarkan bagaimana kalian secara personal atau secara komunal memahami agama kalian untuk edukasi. Biar umat Kristen yang lain tahu dan umat Islam yang lain tahu. Itu kenapa kami kasih kesempatan kalian menjelaskan agama kalian. Begitu, bukan kami merasa so hebat daripada kalian, enggak. Tapi jujur, kalau aku dikatakan lebih paham Kristen daripada rata-rata kalian itu betul. Kenapa? Setelah aku buktikan itu, aku belajar 6 tahun kurang lebih kristologi dan teologi. Gitu. Berarti kalau udah Umi mengatakan bahwasanya udah paham tentang Kristen, berarti hukum Taurat tahu lah istilahnya. Saya tahu 600 lebih misfot hukum Taurat itu bukan nggak ada kaitan dengan Kristen, itu punyanya orang Yahudi. Tapi menurut orang Kristen itu hukum seremonial dan 10 hukum yang non seremonial. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan Kristen sebenarnya karena hukum itu diberikan kepada Bani Israel. Nah sekarang kita mau bahas apa? Kita mau bahas kristologi atau teologi? Abang mau yang mana? Paling dasarnya aja Umi. Ya. Soalnya kita kalau dasar orang itu awam kita juga. teologi. Oke mantap. Kalau gitu kita bahas tentang dasar teologi. Kalau saya boleh jelaskan di Islam ya biar kita boleh kita samakan, boleh kita anggap berbeda nih. Kalau di Islam itu Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kalau di dalam keyakinan Abang, Bang Siagian yang saya hormati ya, beliau sangat sopan ya. Selamat datang di Komal kami ya, Masya Allah ya. Saya respect sama Abang ini ya. Kalau menurut pandangan Abang, Tuhan itu definisinya apa? Kita nggak usah pakai kitab suci dulu deh ya. Pengetahuan Abang aja deh tentang Tuhan. Kalau mau pakai kitab suci juga nggak apa-apa. Silakan. Menurut Abang yang namanya Tuhan itu definisinya apa? Silakan. Kalau Tuhan itu kan kalau kita artikan sebagai Tuhan itu kan sebagai gelar. Ya Iya, kan? itu memang Jadi, gelar. gelar. Gelar kepada Tuhan ini siapa? Gelar kepada kepada esensi siapa? Sang Pencipta tadi itu. Kalau saya bilang pencipta yang tidak diciptakan, Abang pencipta yang tidak diciptakan atau pencipta yang diciptakan? Allah yang menciptakan. Berarti pencipta yang tidak diciptakan ya? Pencipta ya betul. Pencipta yang tidak diciptakan. Nah, kalau kita bicara pencipta yang tidak diciptakan, Abang boleh menjelaskan hakikat dari entitas yang pencipta yang tidak diciptakan menurut Abang itu seperti apa? Silakan. Bentar ya Kak, aku ngambil Alkitab dulu. Atau dari saya dulu deh, dari saya ya. Boleh, Kalau dari boleh. Islam. Boleh. Saya bawakan dalilnya ya. Di Islam itu Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak semisal dengan makhluk. Yang kedua, Allah itu ahad. Karena ada perintahnya. Kul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allah itu tunggal. Allah itu satu-satunya. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah esensi tentang Tuhan kami. Yang tidak akan pernah kami ingkari ya. Ini Abang kalau mau baca dalilnya, baca terjemahannya, kalau Abang mau belajar, ini ada dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Nih. Saya jelaskan ke Abang sedikit ya. Kul huwallahu ahad. Allah memerintahkan kepada kami untuk mengatakan Allah itu ahad. Maka menyatakan Allah ahad namanya adalah tauhid. Mentauhidkan Allah. Allah Esa. Kalau kami mengimani Allah Esa, artinya kami mengesahkan Allah. Kalau Allah itu ahad, kami mentauhidkan Allah. Nah, itu kenapa kami konsep ketuhanannya tauhid. Allah Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung segala sesuatu kepadanya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Nah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. 4 ayat ini adalah esensi tentang Tuhan saya. Nah, esensi sembahan Abang itu seperti apa? Silakan Abang jelaskan. Maksimal 2 menit dimulai dari sekarang. Saya diam. Oke.
Kalau di menurut Alkitab, Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk langit dan bumi. Jadi yang dibahas itu ada di dalam kitab Kejadian, Yesaya dan Kolose. Jadi intinya itu kalau di secara Bible itu Allah Maha Pencipta itu juga disebut Al-Khaliq, yang berarti Allah yang memiliki kemampuan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dan indah. Itu aja Umi. Masya Allah. Berarti sebenarnya kalau kita dengarkan penjelasannya sama ya, kurang lebih sama ya Bang ya. Iya. Tes, aku nge-lag ya. Saya nge-lag nggak Bang? Bang Siagian. Iya. Lengket. Lengket ya. Kalau ini sudah kedengaran belum Bang? Nggak boleh. Udah. bagus. Oke. Udah. Dari penjelasan Abang tadi, sama nggak tadi tuh esensi Tuhan yang saya jelaskan dengan menurut Abang? Sama. Atau beda? Sama. Nah, itu Sama. kan klaim tuh. Nah, Klaimnya sama. Mari kita lihat pembuktiannya ya. nggak boleh. Karena boleh. biasanya Boleh. kenapa sesuatu dikatakan salah? Karena ketika diklaim tidak sesuai realitas, tidak sesuai dengan implementasi. Oh, boleh. Nah, kalau saya beritanya satu, mana dia yang satu itu? Allah. Apa maksudnya satu itu? Satu-satunya. Tidak ada penjelasan yang lain. Itu saya. Kemudian kalau ditanya, walam kullahu, ini ya, sorry, di nge-lag di laptop aku nih ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dikatakan di sini, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Rifa, Tuhanmu pernah menjadi manusia enggak? Enggak pernah. Kenapa? Karena Tuhanku enggak setara dengan makhluk. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, maka manusia setara dengan Tuhan. Implementasinya jelas. Teman-teman katanya putus-putus ini. Tapi di sini lancar-lancar aja kok. Nge-lag nggak? Nah, lanjut ya. Kemudian dijelaskan lagi. Lam yalid walam yulad. Tidak ada kami mengenal adanya anak Allah. Tidak ada kami mengenal nge-lag. Udah aku tutup dulu kameranya, nge-lag ini. Suaranya putus-putus. Enggak bagus. Nah ya. Nah, lanjut. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Maka kami tidak pernah mengatakan ada yang setara dengan Allah. Lalu Bang Siagian, pertanyaan saya adalah, apakah Abang meyakini Tuhan itu satu-satunya Tuhan? Iya, satu. Oke, pertanyaannya siapa ya satu-satunya Tuhan? Allah. Siapa namanya? Ya Allah. Elohim. Allah itu nama. Allah itu nama. Oh, iya. Yesus. Oh, ya nama. Jadi nama Tuhannya ada dua, Allah sama Yesus. Oh, bukan. Jadi Terus gimana? Allah itu kalau kita kaitkan sama Yesus, istilahnya gini. Karena Yesus itu kan istilahnya kan banyak, istilahnya dikasih di dalam Alkitab. Bisa disebut anak Allah, bisa Sang Firman, bisa juga Allah. Kenapa Jangan gelar, demikian? Bang. Kita bicara nama aja, nggak usah bawa Oke. gelar. Yang saya tanya adalah siapa nama Tuhan satu-satunya buat Abang Siagian? Cuma satu, itu adalah Allah. Siapa? Cuma satu aja, Allah. Siapa yang bilang sama Abang kalau nama Tuhan itu adalah Allah? Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Oh, bukan. Dalam bahasa Arab tidak ada kata Allah. Dalam bahasa Arab adanya kaidah bahasa nama Tuhan yang disebut dengan Allah. Lam jalalahnya itu bukan cuma satu. Makanya ditebalkan bacaannya. Karena kalau dilatinkan bahasanya jadi L-nya ada dua. Kalau Allah itu L-nya satu. Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Secara akademik itu diterima. Dan ada datanya. Dari kamus manapun Anda cari, itu Allah adalah nama Tuhannya umat Islam. Kitab Anda itu berbahasa Yunani, yang perjanjian baru. Yang bahasa perjanjian lamanya berbahasa bahasa yang perjanjian baru berbahasa Yunani, tidak ada kata Allah. Tidak ada istilah kata Allah dalam bahasa Yunani. Tidak ada kata Allah dalam bahasa Ibrani yang untuk Tuhan. Yang ada adalah Elohim
Eloah, Alaha. Kalau kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya adalah sumpah serapah. Maka dari mana kata Allah itu, Bang? Jadi gini, kalau untuk kita kaitkan untuk kosakata, bahasa untuk yang di Yunani ataupun Ibrani atau yang dulu, kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita kan mengartinya ke bahasa Indonesia. Jadi Berarti nama Tuhan diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Bisa Abang Siagian datang ke Eropa namanya diganti gitu, ditransit sesuai dengan bahasa Eropa. itulah kosakata Jadi nama itu. Tuhan bisa dirubah. Nah, kayak macam Berarti bahasa Anda berarti dirubah nama Tuhan Anda yang dari Yesus menjadi Allah gitu. enggak, tetap juga Allah. Allah. Tapi kan kayak macam bahasa Inggris kayak bahasa Indonesia. Oke. Saya kayaknya harus kasih Abang pengetahuan aja ya. Abang salah kaprah. Kata Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang memuat nama Tuhan menjadi Gini. yang adalah Allah kecuali Al-Qur'an. Gini, Anda Mi. itu literasi. Kalau Bentar untuk dulu, brother. Kalau untuk masalah Sabar. perkataan untuk Allah, sebelum pun ada Islam, Kristen di Arab pun udah memakai Allah. Siapa tokoh Kristen Arab yang menggunakan nama Tuhan untuk Allah? Tunjuk datanya. Bentar. Sebelum Islam itu ada di Arab itu kan dulu Arab kuno itu udah ada agama Kristen. Makanya dulu Tolong carikan saya literasi sebelum Al-Quran pakai kata Allah. Tunjukkan. Tunjukkan saya. Tunjukkan. Bentar ya, Pak. Bagaimana mungkin umat Kristen memanggil Tuhan dengan kata Allah? Wong kitabnya aja bahasa Yunani dan bahasa Ibrani kok. Enggak. Makanya pertama Bang, kitab Al-Muqaddas itu diterjemahkan di abad ke-8. Ya, kitab Bible versi bahasa Arab itu diterjemahkan di abad ke-8. Sembilan. Lebih dulu Al-Quran. Iya. Jadi kalau kalian Jadi terus kita dapat nggak dari bisa- mana? Orang kita Kristen nggak- Arab dapat dari mana kata Allah? Jadi kalau secara ininya, kalau kita nggak bisa mendahulukan Islam yang awal dulu di Arab, Ya sudah, Terus kemudian tunjukkan kita- data jadi dulu. yang duluan Tunjukkan itu data dulu, yang Bang. ada di Arab itu agama Kristen. Jadi di agama Kristen Siapa itu bilang? dulu udah menggunakan Allah. Tunggu. Ini kok asumsinya? Bang, saya ini dalam tahun diskusi dengan orang Kristen loh, Bang. Iya. Tunjukkan data kepada saya bahwa ada orang Kristen Arab lebih dulu daripada umat Islam memanggil nama Tuhan dengan panggilan Allah. Ya, memanggil nama Tuhan loh ya. Memanggil Kalau di- nama Tuhan dengan Kalau di bahasa Arabnya itu Tuhan yang Maha Kuasa, Arab. Bang, Kristen. saya kasih Abang ilmu deh. Anda boleh cross check ya. Oh, Anda boleh boleh. cross check data. Orang Kristen Arab, kalaupun mereka memanggil Allah, mereka tidak mengatakan Allah itu sebagai generic name. Allah itu adalah nama zat wajibal wujud. Ya. Itu secara akademik tak terbantahkan. Mau ke kamus manapun, kamus Al-Munjid, kamus Oxford, kamus Cambridge. Allah adalah proper name. Ilah itu generic name. Contoh, Rifa itu nama saya, proper name saya. Uni itu generic name saya. Uni artinya kakak. Kakak itu banyak. Tapi Rifa, ini satu-satunya Rifa. Yang manis kayak gini cuman ini doang. Ini namanya Rifa. Rifa binti Yadiman. Nama. Allah itu nama. Satu-satunya Tuhan yang bernama Allah hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang pernah dipanggil Allah, kecuali dilakukan oleh Lembaga Alkitabiah Indonesia merujuk kepada Yesus. Karena mereka mengatakan bahwa Allah adalah gelar. Dan ini yang salah kaprah. Tidak berdasar. Tidak ada sama sekali dasarnya mengatakan Allah itu generic name. Karena Allah adalah proper name. Yang generic name itu adalah ilah. Kalau kalian katakan Yesus ilah, nggak apa-apa. Karena Yesus adalah sembahan. Batu botol kecap kalian bilang juga ilah, nggak apa-apa. Karena itu sembahan. Tapi kalau Allah kalian ganti menjadi ilah, saya nggak terima. Karena itu nama Tuhan saya. Bagaimana mungkin nama Tuhan saya dicomot, diambil, dipaksakan ke Tuhan orang lain yang mohon maaf ya. Manusia berkelamin, berwujud, berbentuk. Itu namanya pelecehan. Rifa nama saya. Tiba-tiba abang beli kelinci.
di hadapan saya abang panggil nama kelinci abang. Ya kalau kelinci, kalau abang beli dogi gimana? Rifa, 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 Rifa. Kayak si siapa namanya itu? Anak Batak. Dia punya B2. Dia bilang Rifa, Rifa. Itu pelecehan. Itu yang terjadi. Nama Tuhan kami Allah, diambil nama Tuhan kami dicomot, tek, lalu dikatakan kepada Yesus, Yesus adalah Allah. Ini dosa besar. Kami tidak mungkin diam. Itu kenapa kita berdebat terus. Karena kalian tidak mau pakai isi kitab suci kalian. Di dalam kitab suci kalian tulisannya Theos. Bahasa Ibraninya Eloah, Alaha, atau Elohim. Bahasa Yunaninya adalah Theos. Tapi kalian kuku menggunakan bahasa Arab yang adalah nama Tuhan kami yang hanya ada di Al-Quran. Tidak ada satupun kitab suci yang memuat nama Tuhan bernama Allah kecuali Al-Quran. Tiba-tiba kalian bilang orang Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah. Mana data? Ini yang kami tidak terima, ini yang selalu kita berdebat dan bertengkar. Bahkan sekarang, orang-orang lembaga Alkitabiah Indonesia sudah banyak mengakui kesalahan mereka menerjemahkan nama Tuhan. Makanya mereka mulai membuat nama Tuhannya ada yang Cahwe lah, Yahwe lah, Yahwa lah, Yodevafe lah, Yehuha lah, Yehahu lah. Terserah. Karena memang tidak ada kata Allah dalam kitab kalian, braderku, saudaraku. Tapi saya tidak perlu marah sama kalian karena kalian tidak tahu. Masalahnya adalah ketika kalian bicara di publik, kalian comot kata Allah, kalian katakan itu Yesus, tentu saya berhak mengatakan no. Nehi aca karenge, nehi jangan lakukan itu. Tidak bagus. Itu penghinaan. Begitu braderku. Tapi kalau Anda mengatakan pemilik langit dan bumi ini saya akui namanya Allah, saya tidak berhak marah karena itu fakta. Yang saya tidak terima adalah memberi nama roh-roh yang tidak tahu apakah itu roh hantu belau, pneuma itu dengan sebutan Allah. Pneuma dikatakan Allah, aku tidak terima. Anak manusia bernama anak Maria bernama Yesus dikatakan Allah, aku tidak terima. Tapi kalau Anda katakan yang mengutus Yesus adalah Allah, yang mengutus Roh Kudus adalah Allah, exactly that what I mean, I agree with you my brother, is okay. Gitu, abangku. Iya, Mi. Jadi kalau untuk mengenai kosakataku kurang masih kurang lah karena ribet lah jadinya Umi. Ribet kali. Jadi gini. Kalau sebagai pandangan begini Mi, kita yang aku tahu ini kan pemahaman yang aku buat. Jadi dulu itu Islam itu tidak ada dulu di Arab. Jadi dia yang di Arab bilang itu. Nanti aku lurusin ya. Nanti saya luruskan ya. Oh boleh. Jadi dulu itu di abad berapa itu aku nggak tahu. Yang dulu ajaran yang ada agama itu dulu di Arab adalah ada Kristen Arab. Ada pakai Elohim, Yahweh, apalah yang Maha Pencipta langit dan bumi lah. Jadi kemudian terbitlah ada ajaran agama Islam. Kalau istilahnya kami mencopot kata Allah ini, padahal Kristen Arab ini yang duluan. Kan nggak mungkin kami mencopot bahwasanya kata Allah ini dari abad ke mana datanya Bang? Mana datanya mana? Iya, kalau masalah data apa gimana ya? Aku lupa di mana itu. Tidak ada satupun data pemakaian kata Allah dalam manuskrip Tulis banget Bang Datu. Iya, gini kata Allah itu kan yang diartikan kita kan sebagai ya, di bahasa lanjut Indonesia. Dulu ngomong. Nanti kalau nggak punya data, saya akan kasih data. Oh, boleh. Saya kasih data nanti. Ya, Tapi boleh. selesaikan dulu. Setelah itu baru katakan saya nggak punya data. Berarti itu hanya asumsi. Nggak apa-apa, asumsi aja. Tapi nanti saya luruskan. Oke, boleh. Jadi, oke. Jadi, kata Allah ini dulu kan, ini kan bahasa kata Allah ini kan diubah ke bahasa Indonesia jadi Allah. Kalau pengertian Allah sama di bahasa Indonesia ke dalam Arab itu sama. Jadi makanya kita tahu bahasanya dulu yang duluan itu yang di Arab itu adalah Kristen. Makanya kami tahu ada Elohim, Yahweh, apa ada banyak pengertiannya Allah. Nah, jadi kalau diubah ke bahasa Indonesia terbentuk ayat. Kalau udah selesai saya luruskan nih.
Saya kasih Boleh, data nih. Luruskan dulu nih. Oke. Semua yang Anda bilang itu adalah doktrin yang ditanamkan kepada Anda tanpa dasar. Karena kalau saya minta datanya itu tidak ada sama sekali. Itu doktrin, ya. Saya jelaskan kepada Anda, tolong dengarkan baik-baik. Pertama, data. Saya kasih Anda satu data. Saya kasih data mana ya? Bentar ya. Bentar. Mana ini dataku? Nanti hilang dataku, bentar ya. Ensiklopedia. Oh, bukan ini. Ini dulu nih. Bentar. Saya bantah dulu satu hal ya. Anda mengatakan bahwa Islam itu belum ada setelah Kristen. Ini saya jelaskan. Kristen adalah istilah untuk pengikut Paulus dan Barnabas di Antioquia yang mengklaim pengikut Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Kristen adalah agama yang dibentuk oleh Paulus dan Barnabas di Antioquia yang mengklaim pengikut Yesus. Itu Kristen. Islam secara esensi adalah agama para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena esensinya artinya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Islam itu sudah dibawa oleh nabi sebelum Nabi Muhammad. Siapa yang membawa salah satunya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Datanya mana? Ini datanya. Nanti saya jelaskan dulu ya, pelan-pelan. Ini teologi Islam dulu, Anda belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 131. Isqala lahu rabbuhu aslim. Isqala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu. Aslim, aslamtu. Asal kata dari Islam. Ini siapa? Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Secara esensi Islam ini sudah ada bahkan sebelum Adam diadakan oleh Allah. Kenapa? Para malaikat aslam kepada Allah. Satu. Tapi secara historis, Islam dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu betul hadir di abad ke-8. Al-Quran betul hadir di abad ke-7. Di abad ke-7. Tapi sebelum Al-Quran hadir, sudah ada kitab terdahulu yang bernama Injil, Taurat, Zabur, dan Injil. Pembawanya orang Islam, Muslim. Mereka Islam. Ya, saya jelaskan dulu, nanti kalau Anda bantah silakan pakai esensi, pakai data. Dari mana saya katakan mereka Islam? Mereka bukan Yahudi, mereka bukan. Musa itu bukan Yahudi. Musa itu dari suku Lewi. Abraham bukan Yahudi. Abraham itu bukan Yahudi, dia orang Irak. Esensinya dia adalah Islam, Muslim. Kepada siapa? Bukan kepada Yesus, dia nggak kenal Yesus, tapi kepada Allah. Allah, ada ulama yang mengatakan Allah dari kata al-ilah, walaupun saya tidak sepakat dengan itu. Karena bagi saya Allah adalah asma yang tidak berasal, karena memang sebelum kata Allah ada, Allah itu sudah ada sebagai Tuhan. Lanjut. Kemudian Nabi Muhammad hadir membawa syariat yang diberikan kepada beliau untuk umatnya, melanjutkan tongkat estafet kenabian yang sudah dibawa dari zaman Nabi Adam. Ya. Nah, pertanyaan yang muncul adalah kenapa umat Kristen menyebut kata Allah dengan nama Allah? Ini agak lain. Kenapa Kristen menyebut nama Allah sebagai gelar? Pertama, kitabnya bukan berbahasa Arab. Sudah jelas-jelas itu Allah adalah bahasa Arab. Bahkan para ulama yang mengatakan itu dari akar kata al-ilah. Emang kalian kenal kata al-ilah? Kalaupun kalian mau mengikuti nenek moyang orang Yahudi, ya udah bahasa Ibrani, bahasa Arab. Eloah, Alaha, Elohim. Kenapa jadi Allah? Jadi kalau Anda bilang bahwa orang Kristen sudah lebih dulu menggunakan kata Allah, itu lucu. Dari mana? Dari mana diambil kata Allah? Tahu dari mana kata Allah? Karena tidak ada satupun buku yang memuat kata Allah sebagai Tuhan kecuali Al-Quran. Maka dari mana orang Kristen dapat kata Allahu Akbar Allah? Kalau kalian bilang kalau Isa menyebut kata Allah, saya sepakat. Iya, wajar dia tahu. Kenapa? Karena memang dia diutus oleh Allah. Nggak mungkin dia memanggil Tuhannya dengan Yahweh. Karena kata Yahweh itu bahkan nama dewa pagan, dewa Zeus, dari kata Yahweh.
Jadi kalau dikatakan, oh kalau orang Nasrani mengikuti kata Allah karena Musa, oke saya percaya. Datanya apa? Literasi saya mengatakan bahwa para nabi itu aslam. Yang saya lucu adalah ketika kalian mengklaim orang Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah, itu dapat dari mana? Dapat dari mana? Kitabnya bahasa Yunani, isinya di dalam Theos. Kitabnya bahasa Ibrani, dalamnya kata Elohim. Yohevave. Bahkan inskripsi Ummul Jimal yang saya cari dan saya belum bertemu, ya. Nah, mana dia nggak ketemu dia. Hilang datanya. Itu tidak ada kata Allah, tapi Al-Ilahu. Nggak ada kata Allah. Al-Ilahu. Ilahu. Dari kata ilah. Itu baru generic name, nggak apa-apa. Nah, ini Ummul Jimal nih. Dumat jandal inskripsi pra-Islam. Nah, ini saya tunjukkan data. Nih, saya pakai data. Nih, dari Islamic Awareness, Dumat Al-Jandal inskripsi Apri Islam Nabat Arabic inskripsi, ya dari tahun 548. Apakah ada kata Allah di sini? Mana kata Allah di sini? Yang ada Al-Ilahu, Al-Ilah. Jangan kalian bilang ini Allah. Sembarangan kalian dihisap ubun-ubun kalian sama guru Nahwu Sorof nanti. Ya, mana Al-Ilah di sini? Nah, memang pada abad ke-9 ada upaya, ya nggak tahu lah untuk menyamakan lah, apalah nggak ngerti lah saya ya. Tiba-tiba muncul kitab Al-Muqaddas, kitab Bible berbahasa Arab. Nah, nggak tahu saya siapa yang buat itu, mana tuh itu. Tapi itu adanya di abad ke-9, braderku, sudah duluan Al-Quran hadir. Jadi LAI menerjemahkan kata Allah ke dalam kitab kalian itu tidak berdasar. Makanya jadi polemik di Malaysia dan di Indonesia. Kalau kalian pakai kata Allah untuk Tuhan Rabbul Alamin, saya setuju, sepakat, silakan, tidak apa-apa, apapun agama kalian, kejawen kalian, andai kalian orang kejawen tapi kalian bilang Rabbul Alamin adalah Allah, good. Tapi ketika kalian katakan Allah itu adalah gelar Tuhan, wah, nggak bisa. Tidak ada satupun ranah akademik, bahkan penulis kitab Al-Munjid, seorang Kristen Katolik bernama Louis Ma'aluf, juga mengakui bahwa Allah Ismul Zat Wajibal Wujud, ya, nama Tuhan yang wajib ada. Maka ketika Anda katakan orang Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah, itu datanya di mana? Lanjut Bang Dato, aku mau ke toilet. Kencing dari tadi nggak jadi nih. Lanjut Bang Dato. Lagi bawa mobil. Kak Arif dulu, lanjut, mau pipis. Boleh ditunggu dari kamar mandi. Ya, jadi begini loh Bang. Iya, ini si Agian ini adikku nih. Horas pra. Iya. Warga apa Bang? Si Tonga abangmu nih. Jadi jadi gini, Si Tonga si Agian loh. Sambalige. Begitu. Gitu ada. Oh, tahu ya, seru kita tahu yang teruntung. Ya, gimana Bang? Ya diskusi santai ya kita ya. Oh, boleh. Jadi kekristenan itu kan datang di Arab sebelum Islam. Kekristenan itu kan mulai menyebar di Arab setelah Konstantinopel menaklukkan Bizantium pada tahun 324 Masehi. Jadi kalau kita dalam histori kekristenan di Arab, yang pertama gereja Al-Jubail yang ditemukan di Arab Saudi diperkirakan dibangun pada abad ke-4. Beberapa suku Arab juga seperti Bani Tahlib dan Banu Tamim memeluk agama Kristen. Di Jairan, Arab Saudi sebagian besar penduduknya memeluk agama Kristen dari abad ke-7 sampai abad ke-10. Jadi kalau kita nengok histori Islam di Arab, sebelum Islam masyarakat Arab jahiliyah menyembah berhala seperti Al-Lata, Al-Uzza dan Manata. Yang menyembah berhala tersebut disembah di sekitar Ka'bah. Jadi
kalau kita menurut historinya tentang di agama duluan di Arab, kekristenan. Tapi kalau untuk kosakata Allah ini aku nggak bisa, gimana ya, ribut karena penerjemah kita bapak-bapak dulu kita di Indonesia ini nggak tahu di mana. Tapi itulah yang penting, yang duluan itu untuk memakai sang pencipta, sang maha kuasa apa segala macam itu, yang duluan itu Kristen di Arab. Dah. Ya, ya Umi. Gini braderku, saya tidak menyalahkan Anda karena Iya, Anda iya. lahir dari rahim Kristen, didoktrin dari kecil. Saya tidak berhak marah. Justru saya wajib bersabar kepada Anda. Saya wajib mengeluarkan semua pengetahuan saya untuk Anda sehingga nanti saya bisa berkata, ya Allah, lihat ya Allah, saya sudah sampaikan. Andai Anda masih menolak, maka saya tak lagi dihakimi nanti sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah sampaikan semua pengetahuan saya kepada Anda. Andai Anda tetap menolak apa yang saya sampaikan, ketika Allah menghakimi Anda tidak bisa berkelit. Ya, setidaknya saya hadir nanti sebagai saksi di hadapan Allah. Si Agian ini bandel ya Allah, udah aku kasih tahu, tetap juga ngeyel. Jadi wajar dia masuk neraka jahanam ya. Saksikan ya Robbi, saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulku kepada kami. Baik, saya jelaskan. Oke. Saya tidak menafikan, bahkan Islam melegitimasi, Al-Quran melegitimasi bahwa asma Allah itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir, brother, karena nama Tuhan tidak pernah berubah. Gak ada tuh nama Tuhan, giliran di Jawa jadi apa, gak ada. Allah, kata Allah sebagai asma sebelum ada dilafazkan makhluk, Allah tetaplah ilah. Satu. Tapi perlu dipahami, satu-satunya kitab suci yang jelas clear mengatakan bahwa nama Tuhan adalah Allah, the only one, only Quranul Karim, nothing else. Nggak ada yang lain. Cari, silakan tunjukkan satu kitab suci yang ada kata Allah dalamnya. Itu aja. Gak usah banyak cerita kita. Ya, itu satu. Kalau orang dahulu mengenal istilah Allah tanpa Al-Quran, itu wajar. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad hadir, Ismail sudah ada di Arab. Mereka mengikuti milah Abraham. Tapi mengapa mereka menyembah Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza? Karena mereka menyekutukan Tuhan. Sama seperti kalian mengaku pencipta langit bumi Allah, tapi menyembah Allah yang anak, Allah Rabbul Kudus, bla bla bla. Itu namanya syirik. Jadi orang-orang jahiliyah, kaum kufar, kaum mereka itu sudah diberi pengetahuan dari nenek moyang mereka, karena mereka itu dari keturunan Nebayot dan juga Kedar, dari keturunan Ismail alaihi salam. Karena dalam Al-Quran diberitahukan pendiri Ka'bah itu adalah Abraham dan putranya Ismail alaihi salam. Jadi orang-orang Arab itu semuanya adalah orang-orang bersunat mengikuti milah Abraham. Datanya mana? Sahih Bukhari nomor 06 apa 01 nih. Nih, saya punya datanya nih. Ya. Ketika utusan dari orang dari Mekah yang pergi meminta tolong kepada Raja Habsyiah, Raja Heraklius, ketika ditanya sama seorang yang dipanggil, apakah orang Arab semua bersunat? Yes, semua orang Arab itu bersunat. Tradisi sunat tidak dihilangkan di Arab. Kenapa? Karena memang mengikuti milah Abraham. Jadi yang mengikuti milah Abraham itu siapa aja? Ya keturunannya Ishak dan keturunan Ismail. Keturunan Ishak mereka ada yang menyembah Baal dan Molok dari kalangan Bani Israel. Keturunan Ismail juga banyak yang menyembah kepada berhala, sama esensinya dua-duanya. Tapi mereka diajarkan bapaknya bahwa Tuhan itu Allah. Jadi kalau seandainya orang kafir Quraisy kenal dengan Allah itu wajar, karena memang nenek moyangnya sudah diperkenalkan siapa Allah. Tapi mereka belum diberikan syariat. Jadi waktu kekosongan para nabi di Arab itu, ya, mereka semua sebenarnya adalah orang, ada yang hanif, ada yang tetap pada pendirian ajaran Nabi Ibrahim. Salah satunya siapa? Waraqah ibn Naufal. Waraqah bin Naufal berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Yang mana? Gak tahu saya kitab yang dikanon sama dia yang mana. Karena kitab kalian itu dikanon oleh siapa? Bapak-bapak gereja kalian. Di abad kapan?
ya abad-abad belakangan lah. Ya, kodeks mana? Kodeks Sinaiticus abad keberapa? Kalau nggak salah abad keempat. Kodeks mana lagi? Kodeks Vatikanus. Siapa yang mengkanon? Nggak tahu embuh. Apakah yang dipegang Warokah bin Naufal sama persis dengan yang di kanon itu? Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang bisa memastikan? Maka Warokah bin Naufal itu mengikuti apa yang diajarkan kepada Isa Al-Masih putra Maryam dari kalangan Nasoro. Apakah Nasoro itu semuanya Kristen dia? Yang mana dulu? Kristen juga banyak. Ada Oneness, Pentakosta, Unitarian. Maka mereka digelar sebagai Nasrani, pengikut orang dari Nazaret, yaitu Isa Al-Masih putra Maryam. Apa kitab mereka? Injil. Ajaran mereka apa? Ajaran Injil. Apakah mereka menuhankan Nabi Isa? Tidak. Faktanya Hawariyun dikatakan dalam Al-Quran itu Muslim. Lalu Kristen kalian yang mana? Ya kamu kan Kristen abad ke-16. Jadi gini. Ajaran Martin Luther. Nah, jadi kalau kita memahami secara historisnya di Arab, di mana duluan Kristen atau Islam di tanah Arab? Di Galatia 1 ayat 17. Kristen itu bukan ajaran agama sebenarnya. Kalian kadang-kadang bingung. Saya sudah bilang tadi, Kristen itu ajaran dari Paulus di Antioquia. Ya, dulu Kristen tuh itu dari bahasa Yunani, ya. Kristen itu dari bahasa Yunani, dari kata Kristus. Maka orang-orang yang mengklaim mereka pengikut Yesus, mereka beri gelar nama mereka sebagai Kristen. Sementara Islam mengenal pengikut Nabi Isa itu disebut dengan Nasrani, dari kata Nazaret, Nasoro lah. Yang para ulama juga menjelaskan tafsirannya bahwa itu karena dia mengikuti Isa Al-Masih putra Maryam. Pada dasarnya mereka Muslim, Aslam. ya Umi, jadi Hawariyun itu Muslim. kalau kita bicara di Galatia 1 ayat 17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situlah kembali lagi ke Damasik. Sejak abad pertama pemberitaan Injil sudah lebih dulu masuk ke tanah Arab. Jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7. Yang ngajarin itu kan Paulus. Anda baca Paulus, ya. Anda sedang mengikuti ajaran Paulus. Kan saya sudah bilang, Kristen itu berasal dari pengajaran Paulus, Pak. Dari mana saya tahu? Baca kitab Anda, ya. Saya punya materi khususnya di mesia.org itu tentang, nanti saya kasih kamu data ya. Kenapa saya katakan bahwa Kristen itu tidak mengikuti ajaran Yesus yang sejati, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Karena justru Kristen itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus Isa Masih putra Maryam. Itu tema kita selanjutnya kalau Anda mau. Nanti kita bahas dulu. Boleh. Tapi izin dulu Ya. Umi, aku mau membacakan ini dulu ya kan. Jadi di Galatia 1 ayat 17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situlah kembali aku ke Damasik. Sejak abad pertama, pemberitaan Injil sudah lebih dulu masuk ke tanah Arab, jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7. Hal ini didukung dengan temuannya sebuah biara Kristen kuno baru-baru ini ditemukan oleh orang Uni Arab UEA. Biara tersebut diperkirakan berasal dari mana sebelum Islam menyebar di semenanjung Arab. Biara yang ditemukan di Pulau Siniyah bagian dari Al-Quwain memberi informasi baru pengenal Kamu sejarah baca apa Kristen sih? awal. Kamu baca apa? Enggak, aku ada Yang kamu sedikit baca itu apa? ada sedikit catatan. Di awal Iya, catatan pesisir dari mana? di Teluk Persia, penanganan karbon di sampel yang ditemukan. Izinkan saya tahu yang kamu baca itu apa. Masa saya nggak boleh tahu dengan sumber literasi kamu sih? Saya tadi ini. tunjukkan data jelas-jelas dari Islam Awareness. Saya pengen tahu kamu tuh dapat info dari mana gitu loh. Saya kan nggak mungkin terima-terima gitu aja informasi dari Anda. Saya juga ingin kritisi informasinya. Jangan itu dusta. Dari mana itu? Dari gereja pertama di Arab. Gereja Aduh, gini loh. Saya Gereja tanya apa itu, namanya? apakah itu artikel, buku, atau apa, braderku? Artikel. Artikelnya ditulis sama siapa? Di gereja pertama di Al-Jubail, gereja Al-Jubail tentang gereja pertama. Artikelnya itu penuh nih. Kalau mau tahu artikel tuh gini loh. Ada materi nabi palsu bahwa Paulus adalah nabi palsu. Artikelnya apa? Artikelnya adalah mesiah.org. Ini dia. Nih dari mesiah.org. Siapa penulisnya? Ini orangnya cantik manis nih orangnya. Jualan tas ini orangnya nih. Cantik kan orangnya kan?
Nah, ini orangnya yang nulis nih. Cantik Iya, dia, manis iya, dia iya. namanya. Siapa dia? Mau tahu siapa penulisnya lagi ya? Ini dia dengan motonya nih. Ah, nih. Jelas di sini penulisnya nih. Nih, siapa dia penulisnya? Ah, ini ya. Siapakah penulis yang menulis mesia.org ini? Ada dia cantik kali dia orangnya. Ah, itu yang disebut dengan informasi, data sumber informasi ya. Nih, siapa penulis ini? Kalian bisa tahu. Ah, kalian tengok mukanya yang manis ini, nggak ada lagi yang manis di seluruh dunia ini kecuali dia. Ini dia nih cantik orangnya nih. Ha. Siapa namanya? Namanya Uni Rifa. Apa motonya? Uni adalah uni yang takkan berubah menjadi ubi. Ya, itu moto dia tuh. Jadi jelas kalian siapa penulisnya kan? Yang saya tanya adalah penulis artikelmu dan artikelnya apa? Cintaku, adekku, sayangku, yang paling ganteng seluruh alam semesta, kata mamanya. jadi jadi di sini kalau aku kan ini aku pernah aku belajar dari PDA. Jadi Nggak juga dijawab. Jawablah dulu pertanyaan Tante. Tante Iya, tanya, itu anak dapat dari mana, Nak? asal usul ini Tante, ini dulu kan diceritain sama Tante PDA. tanya itu anak baca apa? AI kah? Dari Wikipedia. Tiga. Dari Wikipedia Gereja Dari Al-Juma'i. tadi lah bilang. Media rupanya. Jadi gini anakku ya, anakku yang paling ganteng di seluruh alam semesta kata mamanya. Wikipedia itu salah satu situs yang tidak kredibel. Kenapa? Itu bisa diedit. Kalau situs Tante kayak mana? Situs Tante nggak bisa kau edit. Kau coba sudah edit situs Tante nih. Yang macam-macam kau bisa edit nih. Harus jadi autor dulu bisa edit. Nah, kau klik ini. Kalau nggak masuk, kau nggak bisa kau kau copy aja kau nggak bisa. Alert content is tengok nih, ajaib nih punya Tante nih ya. Wikipedia bisa kau edit. Nah, ini nggak bisa diedit. Nggak boleh sembarangan orang nulis kecuali orangnya manis kayak aku. Baru boleh. Ya, nggak bisa. Nggak suka-suka bapak moyangnya nulis-nulis di artikelku itu. Kecuali orang yang memang sudah diseleksi alam. Ya, minimal manis lah. Ganteng. Kalau nggak bersyahadat. Berilmu lagi. Kalau di Wikipedia itu Cahyono bisa nulis. Setelah ditulis Cahyono diganti sama si Miun. Si Miun datang kawannya lagi. Diganti lagi sama dia. Suka-suka bapak moyangnya. Jadi nggak kredibel adekku. Ya. Adekku yang paling ganteng kata mamanya. Dengar ya, dalam ranah akademis, informasi yang diberikan dan disajikan itu, kredibilitas penulis harus dipertanggungjawabkan. Siapa dia? Yang kedua, kredibilitas sumbernya itu harus dipertanyakan. Dari mana dapatnya? Itu baru namanya adalah diskusi akademik. Kalau pakai Wikipedia, mending kita pakai congortologi. Nggak usah pakai data kita. Baku hantam kita pakai ludah, yuk. Kata nenek moyangku, kata si Ewe tadi. Nenek moyangku yang bilang sejarah mata nggak kayak gitu katanya. Apa itu si Oli Kocok? Nggak betul si Oli Kocok katanya. Si Ewe tadi bilang. Nenek moyangku yang betul, si Oli Kocok itu nggak betul. Nenek moyangku yang betul. Aku kan tinggal di tanah bata ini katanya. Itu nggak ada gunanya adekku. Itu namanya kita nggak diskusi. Itu namanya kita lagi main congortologian. Dan Uni nggak suka. Ya. Nah, jadi silakan dicari data kredibelnya. Bawakan mungkin karya ilmiah seperti website yang memang dipakai banyak orang untuk menjadikan itu sebagai sumber. Seperti yang berbau-bau ORG, yang berbau .co.id, nggak apa-apa lah. Nanti kita bisa kritisi. Atau jurnal ilmiah. Atau lembaga-lembaga Islam yang memang diterima. Atau lembaga Kristen seperti Katolisitas, Harapan Pagi Biblikal, atau Protestan.co.id, bla bla bla, Kristus, nah. Jangan artikel-artikel blogspot yang nggak jelas adekku. Ya? Ya ya, paham ya nak? Nah, biar pintar nakku. Janganlah percaya-percaya aja berita-berita yang nggak jelas adekku. Tersesat kau dek. Tersesat. Sudahlah hidup di dunia nggak enak. Ya kan? Ternyata mati masuk neraka pula. Nanti kalau sudah ketemu sama Uni udah bilang nanti. Kalau kau nanti pas diseret sama malaikat. Meronta-ronta. Kau nggak mau aku ya Tuhan. Kan aku jadi Kristen. Aku datang di hadapan kau. Kau kan aku bilangin kemarin. Allah itu nama Tuhan. Kau bilang pula Yesus nama Tuhan. Datang Yesus ke hadapan kau. Iya. Aku nggak pernah aku Tuhan sama kau. Ditampar kau sama Yesus. Plak. Aku bilang mampus. Itu nanti di akhirat. Yang terjadi. Karena kau bandal. Yesus nggak pernah aku Tuhan, kau Tuhankan. Allah sudah mengatakan bahwa dia Tuhan, nggak mau kau Tuhankan. Gitu. Giliran ditanya kenapa kalian pakai kata Allah? Ya, orang Kristen dahulu telah dulu memakainya. Kami telah dulu menggunakannya. Siapa Allah itu? Itu dia Yesus. Kalian fitnah Yesus jadi Allah.
Diajarkan sama Uniripa, jumpa sama Uniripa, nggak terima kenyataan, bilang aku pengkhianat, bilang aku penghujat. Giliran dikasih tahu nggak terima, bawa data nggak terima. Giliran bawa nenek moyang diterima. Ada aja kalian kadang-kadang lucu. Nenek moyangku loh yang betul. Uli Kozok bener nggak? Nggak percaya aku Uli Kozok, doktor loh. Ah, inilah lucu-lucunya, tapi bukan kau ya adikku. Aku tahu si Agian ini anak yang insya Allah nih ya, dia pinter nih. Uni nggak ngajak kau jadi Islam, jadi Kristen aja terus nggak apa-apa. Tapi jadi Kristen yang sesuai dengan kitabmu. Minimal kau ngerti dulu sejarah Kristen. Tahu kau konsili tahun 325, kenapa Kristen jadi agama di sebuah negara gara-gara Konstantin. Tahu kau harusnya bahwa Helena itu adalah mamanya Konstantin yang mengatakan menemukan mayat Yesus, kuburan Yesus. Jadi kalian tahu kuburan Yesus ini gara-gara mamanya si Konstantin. Siapa sih mama Konstantin? Nggak ada kaitannya sama orang Yahudi. Mereka penyembah pagan. Kemudian kalian tahu Kristen yang mana yang kau anut adikku? Apakah Kristen Protestan? Oh berarti di abad ke-16 agamamu baru muncul. Kenapa? Karena adanya Martin Luther. Ini ilmu pengetahuanmu adikku, biar kau nggak salah-salah. Oh kami Katolik Uni, ya sudah berarti kau adalah agama yang menganut infalibilitas, doktrin infalibilitas gereja dan doktrin interkaitera. Oh ngeri bah. Oh bukan, saya Protestan. Ya sudah, kalian pengikut Martin Luther, pengikut Zwingli, pengikut John Calvin. Jangan ngaku-ngaku pengikut Yesus depan Uni. Kecuali adindaku bisa membuktikan kepada Uni apa ajaran Yesus yang dia terapkan untuk dirinya sendiri, yang adindaku ikuti. Satu aja. Baru bisa dikatakan pengikut Yesus, Kristen. Kalau bukan, jangan ngaku-ngaku pengikut Yesus. Gitu ya adikku. Paham sampai di sini semua penjelasan Uni adikku yang ganteng kata mamanya. Masya Allah. Uni sarankan ya, masuk ke Komal Islam harusnya ada manfaat buat Anda, bukan untuk menjadi Islam, tapi untuk menjadi orang yang kritis dan berakal. Pelajari kitab Anda. Jangan kaget ketika baca pertama sekali kitab Kejadian ya. Jangan kaget. Kenapa nggak nanya? Kenapa Uni? Kenapa saya harus kaget gitu? Nggak mau nanya? Ya kenapa? Tanyalah. Ini. Ini siap-siapkan mental mau baca kitab Kejadiannya. Ini kasih contoh. Boleh. Berbagi pengalaman kita ya. Uni kaget pertama baca kitab Kejadian. Kitab Kejadian 1. Mulai dari tadi nanti malam baca kitabmu ya, Dek. Uni tunggu selama setahun. Setelah kau baca semua kitabmu dari Kejadian sampai Wahyu, nanti kita ketemu lagi diskusi ya, Dek. Kau bantah semua argumen Uni ya. Boleh. Baca nih. Boleh. Pada mulanya Allah menciptakan Kejadian langit berapa tuh? dan bumi. Kejadian pertama. Oke. Teman-teman yang di bawah yang muslim, jangan kata-kata kotor yang buruk kalian buat di bawah itu. Bagaimanapun juga si Agian menyembah Yesus. Kalian menghujat Yesus, hatinya sakit, nanti dia malah berbalik jadi penghujat loh. Itu hapus itu YHWH Elohim Kardus Encus itu nggak suka aku bang. Bang, hapuskan dulu bang. Berdosa kita bang, membiarkan penghujat kayak gitu. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, kata Allah. Jangan menghujat sembahan orang lain. Si Agian yang tadinya berbuat baik, sopan di Komal Islam, gara-gara dia tengok kelakuan umat Islam jadi penghujat dia. Siapa yang bertanggung jawab? Dada aja nih orang Islam nih. Dia baca ya dek ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Pusing kepalaku nanti. Kamu nanti pusing kepala kamu nanti ya dek. Kenapa? Katanya bumi kosong, tapi ada roh Allah melayang-layang di atas air. Kayak mana itu penjelasannya itu? Aku pertama baca kitab Kejadian aja udah lama aku berenung nih. Kok gitu ya? Katanya bumi kosong, tapi sudah ada air. Cuman itu. Apakah air mengambang-ngambang di atas samudra? Nggak tahu lah kita ya. Coba, gimana itu penjelasannya itu? Pusing. Belum lagi nanti ada ular makan debu. Belum nanti segala pohon yang tumbuhannya berbiji akan jadi makananmu. Mak. Belum lagi jejak telapak kaki Tuhan berbunyi ketak-ketuk. Pusing deh, hati-hati baca kitab Kejadiannya deh ya. Ya mintalah kepada Allah. Oke lah. Gini aja lah, Uni sarankan doa ya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya jangan kau sebutkan namanya, karena belum tentu nama Tuhanmu itu adalah Tuhan betulan yo. Tuhan, tunjukkan aku jalan kebenaran. Baca kitab Kejadian. Insya Allah kau jadi ateis nggak lama kemudian. Yakin aku. Percayalah Inyong. Gak bakalan jadi ateis kamu mah kalau kamu betul-betul pelajari kitab kamu.
Apalagi kalau kau baca Amsal 7:18, Yeskiel pasal 23 nomor 20. Wah, cepat jadi ateis itu. Serius, Dek. Tunggu jadi pendeta dah aku dulu. Belajar dulu lagi lah. Ya. Tahu nggak kalau Tuhanmu pernah bertengkar sama Yakub dia kalah? Oh nggak tahu, nggak tahu. Pernah tahu. Tahu nggak kalau Tuhanmu itu pernah duduk di kursi roda berapi? Oh nggak tahu. Ah, carilah itu. Cari di Google ya. Tuhan duduk di kursi roda berapi. Jangan aku pula yang ngasih tahu. Kasihan aku sama mu kena mental nanti. Nggak mau lagi ketemu sama aku nanti. Nggak mau ketemu sama Nyeripa. Entah hayat apa-apa yang dikasihnya sama aku. Ya. Cari tahu dalam kitabmu. Cari dalam kitabmu Tuhan memberikan bini orang kepada orang lain. Memberikan bini orang kepada orang lain. Nggak tahu itu. Astagfirullah. Ah, inilah kenapa Uni nggak mau jadi Kristen, Dek. Ya, Uni yakin, Dek, 3 bulan kau baca kitabmu betul-betul dengan hati yang bersih, tanpa tendensius kepada agama Islam, nggak lama kau jadi ateis. Yakin aku. Iya. Tapi kalau kau jujur, masa di kitab Adek Tuhan menghabisi anak kecil, memerintahkan lagi menghabisi nyawa anak kecil. Sediakan tempat pembantaian untuk anak-anak karena dosa nenek moyang mereka. Masa ada kamu tahu nggak kisah? Kamu tahu kenapa ada kata onani di dunia? Oh nggak tahu. Itu gara-gara ada kata onan. Kenapa si onan disebut menjadi asbab kata onani? Ada kisah di mana onan membuang spermanya keluar, Tuhan marah. Dihabisi sama Tuhan. Dia berapa itu, Mi? Satu-satu kita bongkar ya, satu-satu kita buka ya. Sabar ya. Boleh. Sekarang Biar yang mana aku dulu tahu nih? juga. Kita buka Tuhan lansia duduk di atas kursi roda ya. Iya ya, ayat berapa? Ya. Di dalam kitab Daniel. Ya. Daniel. Ya, bentar. Nih ada ayatnya nih. Saya sudah punya datanya semua lengkap. Bentar, saya buka dulu. Sabar ya, Dekku ya. Belajar itu memang harus bersabar. Coba buka dalam kitab Yeskiel pasal 13 nomor 4 dulu. Yeskiel 13 ayat 14. 13:14. Oke. Bacakan. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkan ke tanah supaya dasarnya menjadi kelihatan tembok. Salah. Daniel 79. Sorry, Dek. Sorry. Sorry ya, Dekku. Yeskiel? Daniel 79. Daniel pasal 7 nomor 9. Daniel 7 ayat 9. Sementara aku melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Takhtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Oh. Siapa itu? Yang duduk lansia. Bentuknya tua, duduk di kursi roda. Kursi rodanya berapi lagi. Siapa itu kira-kira? Karena kalau kita ambil satu ayat kadang membingungkan. Bentar saya baca dulu semua doa. Baca semua. Kalau perlu dari kitab Kejadian baca sampai Wahyu. Thread. Mati aku. Santailah. Sampai pagi kita. Demi keselamatanmu ini loh. Kurang sayang apa aku sama kamu lo? Nggak makan aku nggak apa-apa lah demi nemanin kau supaya kau terbuka akal dan pikiranmu, Dekku. Ini kan aku sayang sama kamu lo. Iya dari tadi Umi tadi live udah jam berapa nggak ada aku tengok makan. Untukmu, Dekku. Kalau aku capek nggak apa-apa asal kau selamat. Tapi ketika nanti kau menolak, maka di hadapan Allah aku sudah bisa menjawab. Telah aku sampaikan ya Allah, dia yang menolaknya. Jadi kita tidak lagi bertanggung jawab. Silakan. Itu baru satu loh, Dek ya. Akan banyak ayat yang akan membuatmu nggak tidur selama seminggu kayaknya. Oh, berarti ini tentang Daniel yang bermimpi. Yang dilihat apa? Yang dilihat apa di situ? Oh, para binatang.
Jadi itu binatang. Enggak, malam hari aku mendapat penglihatan tampak menguncang laut. Ada 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Ada yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Bang Datuk Noise. Ya, Bang Datuk Noise. ikuti jejakku apa? Gigiku bolong guys, nggak nyaman banget rasanya. Aneh rasanya, lidahku kayak lengket-lengket di lubang gigi. Besok mau tambal guys. Sorry ya, mengganggu ya. Nggak nyaman kalian nengoknya, maaf. Itu kan banyak, itu kan banyak iklan nih, SP7 iklannya di TikTok. Jadi kalau jadi kalau aku pahami di Daniel ini tadi, di sini kan dia kan sedang bermimpi. Nah, di sini kan yang diutarakan tentang para binatang. Ada yang seperti singa, ada seperti ini, ada kayak gini, gitulah dia Umi. Jadi Umi konsepnya lari kemana nih nanyanya nih? Ya udah, gini ya. Kalau seandainya kamu mau jujur, bagaimana umat Kristen memahami ayat itu? Kalau kamu jujur ya, Dekku ya. Kalau kamu jujur loh ya. Kamu akan tahu bahwa itu merujuk kepada penggambaran Tuhan. Nih. Kita lihatkan datanya ya. Nah, kalau kamu jujur loh. Nih, saya buka kamu literasinya nih. Kita lihat satu perikop Daniel pasal 7, semua ayat. Ini merujuk kepada ayat 9 ya. Nah, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk. Kamu baca satu perikop di sini. Ya. Keempat binatang dan anak manusia. Ini anak manusia ini merujuk kemana ini? Bentar ya Umi. Silakan. Jadi nabi-nabi itu memang bernubuat deh. Memang mereka melihat gitu. Nah, sementara di ayat ke-9, kalau kamu mengikuti Yahudi, nanti kamu berbeda nanti. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Perhatikan bagaimana umat Kristen ya memahami tentang ini, ya. Nih. Kamu lihat kalau di sini nih ada tanda-tanda huruf H kecil nih. Kamu lihat ini. Lihat ya, ini kamu perhatikan nih bagaimana orang Kristen menafsirkan ayat ini. Ini terkorelasi dengan ayat Wahyu 1:14. Ya, nih buka di sini. Ini dia. Siapa di sini yang dikatakan kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata dan matanya bagaikan nyala api? Siapa yang mentafsirkan seperti itu? Bukan kami umat Islam, Dekku. Tapi para skolarmu sendiri mengkorelasikan ayat Daniel ini merujuk kepada Wahyu 1:14. Makanya di sini adalah penggambaran Tuhan, dan sayangnya penggambaran Tuhannya Tuhan lansia. Kamu perhatikan bagaimana gereja-gereja menuliskan Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Iya Umi. Jadi ini aku dapat sedikit nih dari pendapat gue. Jadi dari pemahaman Daniel ini kalau kita dapat di situ kan udah dijelaskan di ayat di ayat 7 16 sampai 18. Bahasanya itu kan tentang kerajaan, 4 raja. Yang diceritakan di situ. Kerajaan di mana? Di ayat 17-nya. Iya, kerajaan di mana? Itu kan penampakan kerajaan di mana? Binatang-binatang yang besar ekor itu di jalan 4 yang bermuncul dari Kita bicara Daniel 7:9 loh. Kenapa lari ke ayat 17? Yang kita bahas itu Daniel 7:9. Karena dia dari pertama sampai ayat inilah bukti. Inilah bukti kalian itu tidak siap menerima isi kitab suci kalian ketika saya kasih Daniel 7:9 yang kalian jelaskan Daniel 7:17. Lucu kan? Enggak Umi, karena kan kita kan belajar yang saya minta penjelasannya Daniel 7 ayat 9 itu merujuk kepada siapa? Bukan Daniel 7:17. Binatang-binatang dengan yang 7:9 itu udah beda. Kenapa lari ke Daniel 7:17, Dekku? Yang kita bahas Daniel 7:9 loh. Dan bahkan saya sudah tunjukkan skolar kalian sendiri. Kecuali kamu mau membantah mereka, ya nggak apa-apa. Silakan dibantah. Ini loh. Ahli-ahli kalian sendiri mengkorelasikan
Wahyu 7 ayat 9 ini dikorelasikan dengan ayat mana? Daniel pasal ke-7 nomor 9 ini di mana dikorelasikan? Nih dikorelasikan dengan Wahyu 1:14. Nah, kamu cross check Wahyu 1:14 ini merujuk kepada siapa? Enggak, tunggu dulu Mi, aku ke Daniel dulu karena soalnya kalau untuk masalah duduk itu para Coba para ini, saya tanya deh, jujur. para majelis. Metode apa yang kamu gunakan untuk mentafsir Daniel pasal 7 itu? Coba, metode apa? Metodenya aku baca dari awal sampai akhir ya Umi, dari 1 sampai 18 itu ada penjelasannya semua silakan. di situ. Silakan. Baca dari 1 sampai akhir, habis itu jelaskan dan jangan keluar dari konteks penjelasan. Saya pengen tahu bagaimana cara kamu menjelaskan ayat itu. Oke, dia ayat pertama sampai ayat ke-8 itu kan tentang para binatang yang ditengok. Nah, jadi sementara di ayat 9 dia melihat lagi tahta. Tahta ini dijelaskan di ayat di ayat 10. Jadi lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukakanlah kitab-kitab. Jadi ke bawah lagi yang dimaksud yang para binatang itu, binatang besar empat ekor itu adalah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Itu yang binatang. Kalau yang lansia duduk di kursi roda itu apa? Itulah para majelis pengadilan. Coba tunjuk sama saya satu saja sekolah Kristen yang berilmu dari denom apapun. Mau Saksi Yehova, mau Pentakosta, Oneness, Modelism, Unitarian, Tritunggal. Satu orang pintar yang berilmu pengetahuan yang disebut dengan sekolah